kota kita tercinta, Surakarta. Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Kota dengan luas 46,72 meter persegi ini dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di bagian barat serta Gunung Lawu di bagian timur. Tidak hanya gunung, Surakarta juga dilewati oleh sungai terpanjang di Jawa Tengah yaitu Bengawan Solo. Terkenal dengan julukan The Spirit of Java, Surakarta menyajikan banyak sekali warisan yang harus kita eksplor. Contohnya seperti budaya, kuliner, wisata, akses perjalanan, dan suasana malamnya yang membuat wisatawan ingin kembali ke kota yang terkenal dengan kekentalan etnik Jawanya ini. Seperti yang kita tahu, tempat untuk belajar tidak hanya sekolah, melainkan kita bisa belajar dari luar sekolah juga. Seperti tempat-tempat unik yang menyimpan atau memamerkan benda berharga dari suatu masa. Nah, sekarang kita udah sampai nih di wisata cagar budaya yang lagi hits akhir-akhir ini, yaitu Museum Lokananta. Museum ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Laweyan, Surakarta, dan berada persis di depan Hotel Sunan, Surakarta. Tiket untuk masuk museum ini seharga Rp30.000 dengan tour guide maupun tidak dengan tour guide. Museum dengan luas 2,1 hektar ini dulunya merupakan perusahaan piringan hitam milik negara yang berfungsi untuk menduplikasikan bahan siaran dari Radio Republik Indonesia atau yang disingkat RRI. Dan juga berfungsi sebagai tempat untuk mengambil rekaman dari musisi-musisi terkenal dalam berbagai genre. Di dalam museum ini banyak sekali elemen-elemen unik mulai dari zaman berdirinya hingga saat ini. Elemen-elemen ini ditata dengan rapi dan menarik seperti tren-tren museum zaman sekarang. Seperti elemen yang satu ini, gamelan berlaras pelok yang didisplay dengan rapi. Mendengar kata gamelan, ada hubungannya nih dengan arti dari nama Lokananta itu sendiri, yang artinya alunan nada yang mengiringi Dewi Surga. Di bilik selanjutnya, Lokananta memiliki banyak sekali koleksi piringan hitam. Jumlahnya saat ini mencapai 53.000 keping piringan hitam yang tersimpan. Namun, piringan hitam itu hanya akan menjadi koleksi dan tidak diperjualbelikan kembali. Tetapi, kita bisa mendengarkan lagu original rilisan Lokananta yang kita bisa akses di iramanusantara.org. Di website tersebut terdapat 200-an lagu yang telah diformat secara digital. Proses pembuatan piringan hitam bisa kita saksikan lewat dinding unik di ruang ini. Museum Lokananta merupakan museum yang interaktif. Di sini kita bisa melihat banyak sekali visualisasi musik yang dipamerkan dengan berbagai cara. Selain museum, Lokananta juga punya space-space unik seperti kafe dan juga tempat oleh-oleh yang kita bisa akses di sini. Contohnya seperti Kafe Sawah Hitam. Melipir ke pinggiran kota Solo, tepatnya di Desa Tegalmade, ada kuliner legendaris yang harganya pas di kantong para pelajar, yaitu es gempol pleret. Isi es gempol pleret ada mutiara, gempol, dan pleret, serta ditambah dengan kuah santan dan es batu. Gempol dan pleret sama-sama terbuat dari tepung beras, tetapi pleret ada sedikit bahan tambahan yang membuat warnanya berbeda, yaitu gulai Jawa. Warung yang buka pada pukul 11 ini memiliki pemandangan sawah yang menjanjikan untuk para pembeli yang menyantap hidangannya di tempat. Selain es gempol pleret yang punya pemandangan alam yang asri, Surakarta juga punya pusat perbelanjaan tradisional yaitu Pasar Gede. Pasar Gede dulunya hanyalah pasar kecil yang dibangun pada masa penjelajahan Belanda. Maka dari itu, tak heran jika bangunan ini mirip dengan gaya Eropa yang terciprat Jawa.
Jalan-jalan di Surakarta belum asik kalau kalian belum menaiki fasilitas transportasi yang menjadi ikon kota Solo, Batik Solo Trans. Setelah kita menaiki BST, kini kita sudah berada di seberang Jalan Gatot Subroto, jalan yang sangat unik di tengah keramaian malamnya kota Surakarta. Koridor Gatot Subroto atau yang lebih dikenal dengan Gatsu merupakan jalan yang menghubungkan antara seniman dengan para pengunjung. Sebabnya, di sepanjang jalan Gatot Subroto banyak sekali para seniman yang memamerkan karyanya. Salah satunya lukisan mural yang menjadi incaran pelaku media sosial karena sangat instagramable. Keindahan lukisan mural dipadukan dengan riuhnya para pengunjung yang membuat koridor ini menjadi lebih hidup. Namun, masih terdapat banyak dinding yang pencahayaannya kurang terang di malam hari. Masalah pencahayaan ini membuat mural-mural yang ada di dinding koridor tidak terlihat jelas. Arjuna berencana pergi. Ia pergi menuju kota. Mau tunggu apa lagi? Ayo berwisata ke Surakarta! Teman-teman, tak terasa kita sudah mengelilingi kota Surakarta hingga malam. Bagaimana? Banyak sekali kan warisan Surakarta yang harus kita tahu. Terima kasih telah menemani perjalanan kami ya. Sampai jumpa.